salah satu pengawal dari kerajaan makhluk halus di wilayah yang akan kudatangi. Tapi mengapa aku dibiarkan memasuki daerah mereka tanpa ditegur? Mungkinkah ini sebuah jebakan? Sudahlah, kepalang tanggung. Aku sudah memutuskan untuk menjalankan tugas mulia dari Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Gumamnya dalam hati memantapkan tekad. Akhirnya aku punya kawan, Batin Tumenggung Bahu Rekso. Kakinya kini semakin masuk jauh ke dalam jantung alas roban dan sosok misterius itu masih setia membuntuti. Siapakah dia sesungguhnya dan apa gerangan maksudnya? Semakin jauh melangkah, keangkeran alas roban semakin terasa menusuk. Tanah yang dipijak Tumenggung Bahu Rekso sudah tak lagi dijamah mentari. Basah, licin dan lunak karena tumpukan dedaunan yang membusuk. Kegelapan pekat menyelimuti, membuat bulu kuduk Tumenggung meremang. Ia tak gentar, namun sedikit tercekam oleh aroma anyir yang tajam menusuk hidung. Suara-suara aneh yang menyeramkan mulai bergema, semakin lama semakin riuh, bergetar dan memekakkan telinga. Naungan daun-daun pohon raksasa yang rimbun membuat suasana semakin gelap. Udara terasa sangat dingin dan lembab, sementara bau aneh yang memuakkan semakin kuat menyeruak. Selain angker dan menakutkan, alas roban ini memang teramat luas. Pohon-pohonnya raksasa, menjulang tinggi, dengan batang-batang yang kokoh. Mustahil rasanya membabat hutan seluas ini hanya dengan tenaga manusia biasa. Bahkan Tumenggung Bahu Rekso sekalipun, dengan kesaktian mandraguna yang dimilikinya, tak akan sanggup menyelesaikannya sendirian. Ini bukan pekerjaan untuk satu orang, betapapun saktinya ia. Untungnya, Ki Guru telah memberikan petunjuk dan cara yang tepat, dan Tumenggung Bahu Rekso selalu mengingatnya dengan saksama. Suara-suara mengerikan itu masih terus bergema, bahkan kini semakin ramai dan memekakkan telinga. Dan sosok pembuntut itu masih setia. Tumenggung Bahu Rekso tersenyum tipis. Setelah berjalan cukup lama menuju jantung hutan, ia merasakan udara semakin menyesakkan dada. Ia berusaha mencari tempat yang sedikit lebih longgar agar bisa bernapas dengan leluasa. Pandangannya menyapu sekeliling, mencari area yang tidak terlalu padat dengan semak belukar. Akhirnya, pilihannya jatuh pada sebuah pohon yang paling besar dan paling tinggi di antara yang lain. Dengan sikap seolah tak menyadari bahwa dirinya tengah dibuntuti, Tumenggung Bahu Rekso memanjat pohon raksasa itu. Ia memilih cabang yang paling kokoh, namun cukup tinggi dari permukaan tanah. Kemudian, dengan cekatan, ia menggelantungkan dirinya bagaikan seekor kalong, kelelawar raksasa yang sedang beristirahat. Kakinya melipat ke atas, dari jari hingga lutut, mengait kuat pada dahan pohon. Kepalanya menjuntai ke bawah, membiarkan rambutnya terurai bebas, matanya terpejam, dan kedua tangannya mendekap erat di dada. Awalnya, ia merasakan darahnya mengumpul di wajah. Namun dengan pengaturan napas yang teratur, aliran darah kembali normal, menyebar ke seluruh tubuhnya. Beberapa saat berlalu, dalam heningnya, Tumenggung Bahu Rekso masih mengenang perjalanannya yang baru saja dilalui, dan ia juga teringat akan wejangan penting dari Ki Guru. "Anakku Bahu Rekso," suara Ki Guru seolah bergema lagi dalam benaknya. Alas roban itu teramat besar dan luas. Pohon-pohonnya raksasa dan menjulang tinggi. Batangnya sangat keras karena telah berumur ratusan tahun. Untuk membabatnya, kau tidak bisa hanya mengandalkan tenagamu sendiri. Meskipun kau memiliki kedikdayaan yang luar biasa, kekuatanku ada batasnya. Oleh karena itu, kau harus menaklukkan terlebih dahulu semua penghuninya, yaitu para dedemit dan makhluk halus yang menguasai kerajaan alas roban. Nah, apabila mereka telah takluk, kau dapat memanfaatkan tenaga mereka untuk tugasmu. Untuk menaklukkan semua penghuni kerajaan makhluk halus alas roban, yang terdiri dari para dedemit, setan, dan jin, kau harus bertapa dengan cara seperti kalong atau kelelawar yang sedang bertidur, menggelantung pada dahan pohon dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Demikianlah petunjuk Ki Guru yang terpatri kuat di ingatan Tumenggung Bahu Rekso. Kini, Tumenggung Bahu Rekso telah siap melaksanakan tapa kalong tidur itu. Namun, sebelum memejamkan mata dan menyatukan segenap indera lahirnya, ia meneliti sekali lagi sosok yang masih menguntitnya. Dia masih setia membuntuti aku. Batin Tumenggung Bahu Rekso tajam.
Mudah-mudahan ia tidak mengganggu tapa yang akan kulaksanakan. Jika sampai mengganggu dan membatalkan tapaku, aku tak akan memberi ampun. Karena tidak menemukan gelagat yang mencurigakan dari sosok penguntit itu, meskipun ia jelas masih ada di sana, Tumenggung Bahu Rekso pun akhirnya memulai tapanya. Ia memejamkan mata, menyatukan segenap indera lahirnya,